Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami mahasiswa Universitas Pendidikan Indonesia, program studi pendidikan guru pendidikan anak usia dini. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah pengelolaan pendidikan dengan dosen pengampu Bapak Dr. Sururi MPD. Sebelumnya, perkenalkan saya Ditya Pratiwi yang akan memandu jalannya presentasi pada video kali ini. Dan berikut adalah anggota dari kelompok 5. Baik, selanjutnya kami akan mempresentasikan mengenai pengelolaan keuangan pendidikan. Dan mari kita mulai presentasinya. Perkenalkan, saya Salma. Pembahasan pertama dari kelompok kami ialah keuangan makro dalam keuangan pendidikan. Sebelum pada pematerian lebih lanjut, ada pertanyaan apa yang mengindikasi bahwa pendidikan harus dikelola dan didanai dengan cukup layak. Selanjutnya ada pernyataan yang menyatakan pendidikan sebagai sektor publik menyediakan berbagai layanan yang ditujukan untuk perubahan sikap, pengetahuan, dan keterampilan bagi kelanjutan hidup seseorang dan atau sustainabilitas suatu bangsa. Maka kita sepakati bahwa pendidikan merupakan sektor publik yang tujuan utamanya bukan profit atau keuntungan. Lalu kenapa sih pendidikan harus dikelola dan didanai dengan cukup layak? Bank Dunia mengelompokkan negara menjadi 3 kategori, yaitu develop, developing, dan underdeveloping. Bangsa yang maju atau developing dapat digambarkan dari perolehan pendidikan seperti halnya pencapaian Indeks Pembangunan Manusia atau IPM. Pendidikan sendiri dapat dikatakan investasi jangka panjang yang bisa memberikan keuntungan pada sektor lain, karena melalui pendidikan akan menghasilkan sumber daya manusia yang kompeten dan memiliki daya saing tinggi. Hal ini mengindikasi bahwa pendidikan harus dikelola dan didanai dengan cukup layak. Indonesia sendiri mengalokasikan dana sebanyak 20% dari anggaran pendapatan dan belanja negara atau APBN sebesar 400 triliun per tahun yang didistribusikan kepada departemen yang menyelenggarakan pendidikan seperti Kemendikbud, Kemenristek Dikti, Kemenak, dan departemen lain yang menyelenggarakan program kedinasan. Asumsi dasar ekonomi makro mencakup 7 indikator, yaitu pertumbuhan ekonomi, inflasi, suku bunga atau SPM, nilai tukar rupiah terhadap dolar, harga minyak mentah Indonesia, lifting minyak, dan juga gas. Kerangka pembiayaan jangka menengah atau selama 5 tahun, salah satu pos pentingnya adalah anggaran belanja negara tahun 2027, yaitu transfer ke daerah dan dana desa. Transfer ke daerah mencakup 3 komponen, yaitu dana perimbangan, dana intensif daerah, yang ketiga dana otonomi khusus, dan dana keistimewaan daerah istimewa Yogyakarta. Nah, untuk apa sih dana ini? Dana perimbangan ini ditujukan untuk mengurangi ketimpangan dan kesenjangan sumber pendanaan antara pusat dan daerah atau vertical imbalance, dan antar daerah atau horizontal imbalance. Pemerintahan memberikan dana transfer umum yang lebih bersifat konkret, yaitu penggunaannya sepenuhnya menjadi kewenangan daerah dalam bentuk dana bagi hasil dan dana alokasi umum. Ini adalah upaya untuk mendukung desentralisasi dan pemerataan pendapatan antar daerah di Indonesia. Nah, dana bagi hasil ini bagi dua. Yang pertama ada DBH pajak, terdiri dari pajak penghasilan pasal 21 dan pajak penghasilan pasal 25 dan pasal 29 wajib pajak orang pribadi dalam negeri. Lalu yang kedua ada DBH sumber daya alam, bersumber dari penerimaan negara bukan pajak dalam APBN dan mencakup berbagai jenis seperti kehutanan, pertambangan, mineral dan batu bara, perikanan, minyak bumi, hasil bumi, dan panas bumi. Lalu selanjutnya ada dana alokasi umum. DAU adalah salah satu jenis dana perimbangan yang membantu daerah yang bukan merupakan penghasilan pajak atau sumber daya alam. Besaran DAU nasional ditetapkan sekurang-kurangnya 26% dari pendapatan daerah neto. Perhitungan alokasi DAU menggunakan formula yang terdiri atas alokasi dasar dan celah fiskal. Lalu yang terakhir ada dana alokasi khusus. Nah, DAK diberikan sebagai dana transfer khusus kepada daerah yang mendanai kegiatan tertentu yang menjadi urusan daerah, baik fisik maupun non-fisik. DAK fisik memiliki 3 jenis, yaitu DAK reguler, DAK penugasan, dan DAK afirmasi. Nah, pemerintahan mengalokasikan dana ini untuk mendukung pembangunan pemerintahan di daerah tingkatan termasuk pendidikan formal, pendidikan non-formal, dan pendidikan informal. Setelah otonomi daerah, pemerintahan pusat, provinsi, dan kabupaten kota memiliki tanggung jawab pengelolaan pendidikan sesuai dengan tingkatannya. Dalam alokasi anggaran pendidikan sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945, APBN dan APBD harus mencapai minimal 20% dari totalan anggaran. Dana ini mencakup gaji dan belanja pegawai. Sebelumnya, 20% yang diamanatkan tidak termasuk gaji. APBN menerapkan prinsip defisit budget, yang berarti kebijaksanaan program pemerintah lebih banyak daripada sumber biayanya, sehingga sisi dana tidak mencukupi. Hal ini dapat mengakibatkan pemotongan anggaran dari departemen atau anggaran tertentu saat anggaran tidak mencukupi. Sebelumnya, pemerintah menerapkan balance budget, di mana pendapatan dan pengeluaran program seimbang, sehingga tidak ada kekurangan anggaran. Kalau surplus tidak terjadi dalam anggaran pemerintah.
Nah, pengaturan mengenai penyelenggaraan pendidikan berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah, di mana pendidikan dasar dan menengah menjadi urusan pemerintahan daerah atau provinsi dan kabupaten kota. Jenjang SMA atau SMK menjadi tanggung jawab pemerintahan provinsi, sedangkan SD atau SMP menjadi tanggung jawab pemerintahan kabupaten atau kota. Pendidikan tinggi atau PT tetap menjadi tanggung jawab pemerintahan pusat. Nah, pendanaan pendidikan diatur oleh Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 dan diberikan kepada satuan pendidikan melalui mekanisme hibah atau grant. Dana BOS dialokasikan kepada provinsi dan disalurkan ke sekolah-sekolah melalui pemindahan bantuan dari rekening kas umum negara ke rekening kas umum daerah provinsi. Dana ini didasarkan pada jumlah siswa per sekolah dan satuan biaya BOS per satuan pendidikan. Peraturan Pemerintahan Nomor 48 Tahun 2005 mengatur upaya biaya pendidikan dalam 3 jenis, yaitu biaya operasional, investasi, dan personal. Dana BOS utamanya digunakan untuk biaya operasional dan non operasional pendidikan dasar dan menengah, dan penggunaan sesuai dengan petunjuk teknis dari Menteri Pendidikan dan Kebudayaan. Baik, selanjutnya kita akan masuk kepada materi keuangan mikro di tingkat lembaga. Pertama, mari kita membahas konsep manajemen keuangan. Manajemen merupakan bagaimana cara kita mengatur dan mengolah sumber daya yang kita miliki untuk mencapai tujuan yang telah kita tentukan. Dan manajemen keuangan merupakan bagaimana cara kita mengatur, mengolah, dan memelihara fungsi-fungsi keuangan yang terdiri dari penganggaran, akuntansi, pengauditan, dan juga pelaporan. Organisasi pendidikan sebagai organisasi sektor publik. Organisasi sektor publik merupakan organisasi yang memberikan layanan kepada masyarakat tanpa mengambil keuntungan ataupun laba. Contoh dari organisasi ini adalah lembaga pemerintahan, lembaga pendidikan, lembaga kesehatan, lembaga kesejahteraan, tempat ibadah, dan juga yayasan. Mereka memiliki ciri tidak mengambil keuntungan, dimiliki secara kolektif oleh publik, sumber daya mereka tidak diperjualbelikan, dan keputusan-keputusan mereka diambil atas konsensus atau mufakat dan musyawarah. Kemudian ada organisasi nirlaba. Organisasi ini sama dengan organisasi sektor publik. Mereka tidak mencari keuntungan, akan tetapi memberikan layanan-layanan sosial kepada masyarakat. Nah, organisasi ini terbagi menjadi dua, yaitu organisasi nirlaba publik dan ada organisasi nirlaba swasta. Nah, organisasi pendidikan termasuk ke dalam organisasi sektor publik karena mereka tidak mencari keuntungan, akan tetapi memberikan keuntungan berupa diseminasi pengetahuan kepada masyarakat luas. Penganggaran atau budgeting merupakan kegiatan rencana finansial untuk masa depan, biasanya hanya untuk 1 tahun, akan tetapi dapat lebih panjang maupun lebih pendek. Kegiatan ini bukan hanya sebagai rencana semata, akan tetapi juga sebagai bentuk akuntabilitas atau pertanggungjawaban pengelolaan dana oleh organisasi yang bersangkutan. Mengutip pendapat Nasr pada tahun 2019, anggaran ini memiliki karakteristik yaitu memiliki rencana, meliputi seluruh kegiatan organisasi, dinyatakan dalam satuan unit moneter, dan juga memiliki jangka waktu tertentu yang akan datang. Kemudian ada fungsi-fungsi anggaran. Fungsi anggaran ini sebagai alat pengendalian, alat perencanaan, alat kebijakan, alat politik, alat koordinasi dan komunikasi, alat penilaian kinerja, dan juga alat motivasi. Lalu ada prinsip-prinsip anggaran. Prinsip-prinsip anggaran apabila dikaitkan dengan anggaran sebagai alat perencanaan dan pengendalian menurut Manang Fatah tahun 2000, yaitu yang pertama adanya pembagian wewenang dan tanggung jawab yang jelas dalam sistem manajemen organisasi. Yang kedua, adanya sistem akuntansi yang memadai dalam melaksanakan anggaran. Yang ketiga, adanya penelitian dan analisis untuk menilai kerja organisasi. Yang keempat, adanya dukungan dari pelaksana dari tingkat atas hingga yang paling bawah. Nah, lalu apabila prinsip-prinsip anggaran dikaitkan dengan peran dan fungsi anggaran sebagai pedoman bagi organisasi publik dan pemerintah adalah yang pertama itu otorisasi oleh legislatif, yang kedua komprehensif atau menyeluruh, yang ketiga keutuhan artinya semua penerimaan dan pengeluaran tersebut tercakup dalam satu dana umum, yang keempat non-discretionary apropriasi, jumlah yang disetujui legislatif harus termanfaatkan secara ekonomis, yang kelima periodik, yang keenam ada akurat, yang ketujuh jelas, dan yang kedelapan transparansi. Selanjutnya ada prosedur anggaran. Prosedur penyusunan anggaran sebagai berikut. Yang pertama, mengidentifikasi kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan selama periode anggaran. Yang kedua, mengidentifikasi sumber-sumber yang dinyatakan dalam uang, jasa, dan barang. Yang ketiga, semua sumber dinyatakan dalam bentuk uang, sebab anggaran pada dasarnya merupakan penyataan finansial. Yang keempat, memformulasikan anggaran dalam bentuk format yang telah disetujui dan dipergunakan oleh instansi tertentu. Yang kelima, menyusun usulan anggaran untuk memperoleh persetujuan dan pihak yang berwenang. Yang keenam, melakukan revisi usulan anggaran. Dan yang ketujuh, persetujuan revisi usulan anggaran. Dan yang terakhir, kedelapan, ada pengesahan anggaran.
Adapun jenis-jenis anggaran, yang pertama ada anggaran program atau program budget system. Nah, bentuk anggaran ini dirancang untuk mengidentifikasi biaya setiap program. Nah, yang kedua ada anggaran berdasarkan kinerja atau performance based budget. Nah, bentuk ini menekankan pada kinerja atau performance dan bukan pada keterperincian dari suatu alokasi anggaran. Nah, anggaran ini berdasarkan hasil merupakan alat manajemen yang dapat mengidentifikasi secara jelas satuan dari hasil suatu program dan sekaligus merinci butir per butir dan kegiatan yang harus dibiayai. Yang ketiga, ada PPBS atau SP4 atau Sistem Perencanaan Penyusunan Program dan Penganggaran. Nah, merupakan kerangka kerja dalam perencanaan dengan mengorganisasikan informasi dan menganalisisnya secara sistematis. Nah, dalam PPBS, tiap-tiap tujuan suatu program dinyatakan dengan jelas, baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang. Lalu yang keempat, ada Zero Based Budget atau anggaran berbasis nol. Nah, bentuk pembuatan anggaran ini adalah setiap aktivitas atau program yang telah diadakan di tahun-tahun sebelumnya tidak secara otomatis dapat dilanjutkan pada tahun berikutnya. Setiap aktivitas harus dievaluasi setiap tahun untuk menentukan apakah aktivitas itu akan diadakan tahun ini atau tidak. Saya Septia selanjutnya akan menjelaskan mengenai akuntansi atau akunting. Akuntansi menurut Arens dan Lobeke pada tahun 1996 merupakan proses pencatatan, pengelompokan, dan pengiktisaran kejadian-kejadian ekonomi dalam bentuk yang teratur dan logis dengan tujuan untuk menyajikan informasi keuangan yang dibutuhkan untuk pengambilan keputusan. Lalu menurut Indra Bastian pada tahun 2007, tujuan sistem akuntansi adalah untuk memastikan bahwa data keuangan dan transaksi ekonomi diinputkan secara tepat ke dalam catatan akuntansi serta laporan-laporan yang perlu disajikan secara akurat dan tepat waktu. Proses akuntansi sebagai proses pengolahan data dimulai dari transaksi, pencatatan, pengklasifikasian, pengiktisaran, sampai pada pelaporan. Selanjutnya dalam prinsip-prinsip akuntansi menurut Ladewi dan Nurhayati pada tahun 2015, yang pertama adalah konsep entitas, yaitu adanya garis pemisah antara organisasi satu dengan organisasi lainnya agar proses pencatatan akuntansi tidak tercampur. Yang kedua adalah konsep objektivitas, yaitu pada saat pencatatan dan laporan akuntansi harus didasarkan pada data yang dapat dipercaya dan dapat dipertanggungjawabkan. Yang ketiga adalah prinsip biaya atau cost, yaitu pada saat perolehan jasa harus dicatat sesuai dengan harga pada saat transaksi terjadi. Komponen-komponen sistem akuntansi. Yang pertama ada bagian perkiraan akun yang terdiri dari aktiva, utang, aktiva bersih, pendapatan, dan belanja. Yang kedua ada buku besar, yaitu untuk mengklasifikasikan informasi pencatatan. Yang ketiga ada jurnal, yaitu untuk mencatat semua transaksi sebelum diklasifikasikan ke dalam buku besar. Yang keempat ada buku cek, yaitu untuk menyajikan kombinasi antara jurnal dan buku besar. Selanjutnya adalah siklus akuntansi yang terdiri dari 3 tahap. Yang pertama adalah tahap pencatatan, yang terdiri dari kegiatan pengidentifikasian dan pengukuran dalam bentuk bukti transaksi dan bukti pencatatan. Lalu ada kegiatan pencatatan bukti transaksi ke dalam jurnal. Selanjutnya memindah bukukan atau posting dari jurnal berdasarkan kelompok ke dalam buku besar. Yang tahap selanjutnya adalah tahap pengikhtisaran, yang terdiri dari penyusunan neraca saldo, pembuatan ayat jurnal penyesuaian, penyusunan worksheet, pembuatan ayat jurnal penutup, pembuatan neraca saldo setelah penutupan, dan pembuatan ayat jurnal pembalik. Yang terakhir adalah tahap pelaporan, yang terdiri dari neraca, laporan surplus defisit, laporan arus kas, laporan perubahan aktiva bersih, dan laporan keuangan. Baik, yang selanjutnya ini mengenai auditing. Auditing merupakan sebuah proses pengumpulan dan pengevaluasian bahan bukti tentang informasi yang dapat diukur mengenai suatu entitas ekonomi. Auditing ini melibatkan proses pemeriksaan catatan keuangan suatu entitas untuk memastikan bahwa catatan keuangan tersebut sudah akurat dan sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku. Kemudian ada jenis-jenis audit. Yang pertama ini adalah audit laporan keuangan yang merupakan jenis audit yang paling umum. Audit ini melibatkan pemeriksaan laporan keuangan untuk memastikan bahwa laporan keuangan tersebut sudah sesuai dan akurat dengan standar akuntansi yang berlaku. Kemudian yang kedua adalah audit operasional. Audit operasional ini lebih berfokus pada efisiensi dan efektivitas sebuah proses dalam organisasi tersebut. Hal ini bertujuan untuk kita dapat mengetahui bagian mana yang dapat kita lakukan sebuah perubahan, baik dalam produktivitasnya maupun biayanya. Kemudian yang ketiga ada audit ketaatan. Audit ini bertujuan untuk memastikan bahwa orang-orang yang ada pada organisasi tersebut atau pihak-pihak yang terlibat dalam organisasi tersebut sudah mentaati peraturan dan kebijakan yang ada. Selanjutnya ada contoh implementasi di lembaga pendidikan. Yang pertama ini ada penganggaran. Penganggaran yang kita ambil contohnya ini merupakan pengelolaan keuangan pada tingkat mikro, satuan pendidikan, atau lembaga penyelenggaraan pendidikan sekolah. Jadi setiap sekolah harus mempunyai suatu rencana yang strategis, yang dimana memiliki jangka waktu tertentu untuk memuat visi, misi, serta sasaran tahunan. Oleh karena itu, pembiayaan pendidikan yang dialami di sekolah ini mengalami sebuah komprehensif dengan rencana yang strategis di suatu sekolah tersebut. Nah, selain digunakan di sekolah, penganggaran ini juga dilakukan oleh perusahaan maupun lembaga-lembaga non-profit, bahkan suatu individu untuk mengelola dan mengatur sebuah keuangan mereka. Di sini tertera 3 poin tujuan utama manajemen keuangan sekolah. Dari ketiga poin tersebut dapat kita simpulkan, jika manajemen keuangan sekolah dapat dilakukan dengan baik, maka akan membantu sekolah untuk mencapai tujuan pendidikannya dengan efisien dan efektif, serta memberikan sebuah manfaat yang signifikan bagi siswa, kemudian staf, dan komunitas sekolah secara keseluruhan.
Kemudian ada kerangka kerja manajemen keuangan di sekolah. Ini merupakan sebuah panduan atau struktur yang digunakan oleh lembaga pendidikan untuk mengelola aspek keuangan mereka dengan efisien dan efektif. Kerangka kerja ini membantu sekolah dalam perencanaan, penganggaran, pengawasan, pelaporan, dan pengambilan keputusan keuangan. Berikut ini adalah kerangkanya. Yang pertama, pembukaan yang cermat dan akurat, kemudian pertanggungjawaban yang luas, yang ketiga pertukaran pengeluaran, yang keempat ada membelanjakan uang bagi kepala sekolah, kemudian ada kebijakan keuangan dan alokasi dana yang tepat. Selanjutnya di sini saya akan menyebutkan beberapa kebijakan keuangan sekolah terkait dengan pegangan dan bantuan bagi para administrator dan manajemen dalam mengontrol dan mengatur. Yang pertama ini mereka akan mengontrol dan mengatur mengenai penerimaan uang, yang kedua pembukuan uang, yang ketiga pengambilan uang, dan yang keempat adalah pembelanjaan uang. Selain itu juga berkaitan dengan buku catatan penerimaan dana sekolah, kepala sekolah juga perlu memahami beberapa poin. Yang pertama, tujuan diadakannya buku penerimaan dana sekolah tersebut, kemudian informasi yang harus tercantum dalam setiap penerimaan, laporan keuangan tersebut, dan yang terakhir adalah bagaimana cara memberdayakan uang tunai tersebut. Poin kedua dari contoh implementasi di lembaga pendidikan yaitu akuntansi pembukuan. Kepala sekolah harus benar-benar memahami dan mampu menjelaskan fungsi, tujuan, dan manfaat pembukuan kepada staf keuangan. Hal terkait yang meliputi diantaranya, yang pertama itu buku pos atau vote book. Buku pos pada dasarnya berisi beberapa informasi dan yang masih tersisa untuk tiap pos anggaran. Buku pos mencatat transaksi keuangan sehari-hari. Dengan menggunakan buku pos ini, kepala sekolah dapat dengan mudah melihat apakah sekolah tersebut telah berlebihan membelanjakan uang. Oleh karena itu, disarankan agar kepala sekolah membuat buku tersebut. Berikut adalah contoh buku pos. Yang diambil sebagai contoh ini, yaitu pemeliharaan laboratorium IPA dengan anggaran 8.250.000. Di sini terdapat 4 kolom tabel. Kolom pertama itu tanggal, kolom kedua itu pembelian, kolom yang ketiga itu jumlah, dan kolom yang keempat itu sisa uang. Di sini kita dapat menuliskan tanggal dan benda apa yang dibeli atau keperluan apa yang dibeli, lalu jumlahnya, lalu sisa uang yang telah diberikan tadi. Yang kedua, ada faktur. Faktur dapat berupa buku atau lembaran. Faktur berisi rincian tentang maksud pembelian, tanggal pembelian, jenis pembelian, rincian barang yang dibeli, jumlah pembayaran, tanda tangan pemberi kuasa atau kepala sekolah. Berikut ini juga ada hal-hal yang perlu diperhatikan, antara lain, yang pertama, faktur ditulis dan ditandatangani sebelum uang dibayarkan. Yang kedua, harus ada nomor untuk diagendakan. Yang ketiga, kwitansi pembelian harus dilampirkan. Yang keempat, buku kas. Dan yang terakhir, faktur untuk mempertanggungjawabkan penggunaan uang umum. Buku kas. Buku kas mencatat informasi mengenai penerimaan dan pengeluaran kas serta sisa saldonya. Misalnya, pembelian kapur setiap hari. Dengan demikian, kepala sekolah akan menerima informasi langsung tentang uang masuk dan uang keluar pada hari yang sama. Termasuk yang harus dicatat pada buku kas adalah cek yang diterima dan dikeluarkan pada hari itu. Yang keempat, lembar cek. Lembar cek merupakan bukti pembayaran yang dikeluarkan. Lembar cek dikeluarkan bila menyangkut tagihan atau pelaksanaan suatu transaksi. Misalnya, barang pesanan telah dikirim dan catatan transaksi sudah benar. Kepala sekolah atau petugas keuangan berwenang menandatangani formulir cek tersebut. Yang kelima, jurnal. Sebagai pengawas keuangan, kepala sekolah membuat buku harian yang mencatat semua transaksi keuangan setiap hari. 6. Buku besar. Data keuangan, informasi, dan jurnal hendaknya dipindahkan ke buku besar atau buku kas setiap akhir bulan. Buku besar mencatat waktu pembelian, dana keluar, dan dana masuk pada saat itu, dan neraca saldonya. Dapat kita lihat, terdapat 4 kolom tabel, yang isi kolom pertamanya itu ada tanggal. Kita dapat mengisi tanggal pada kolom tersebut, dan yang kedua nomor faktur. Yang ketiga alat tulis, yang keempat pengeluaran. 7. Buku kas pembayaran uang sekolah. Dalam buku kas pembayaran, berisi catatan tentang pembayaran uang sekolah siswa menurut berbagai tanggal pembayaran, jumlah dan sisa tunggakan, atau kelebihan pembayaran sebelumnya. Setiap pembayaran sebaiknya segera dicatat agar tidak terjadi kehilangan kwitansi, lupa menyimpan, atau menyebabkan pekerjaan menumpuk. Yang kedelapan, buku piutang. Buku ini berisi daftar atau registrasi orang-orang yang berhutang kepada sekolah berdasarkan jumlah hutangnya, tanggal pelunasan, dan sisa utang yang belum dilunasi. Informasi dalam buku ini harus diperbarui untuk menunjukkan jumlah hutang kepada sekolah yang belum dilunasi. 9. Neraca percobaan. Tujuan utama diadakannya neraca percobaan ialah untuk mengetahui secara tepat keadaan neraca pertanggungjawaban keuangan secara cepat. Misalnya, mingguan. Hal ini memungkinkan kepala sekolah sewaktu-waktu selama tahun anggaran menentukan hal yang harus didahulukan dan mengunggah pengeluaran yang terlalu cepat dari pos tertentu. Sumber keuangan bagi lembaga. Sumber keuangan tiap lembaga berbeda-beda. Namun, sumber keuangan sekolah negeri berasal dari negara atau melalui co-sharing antara pemerintah, provinsi, dan kabupaten atau kota, serta masyarakat. Sedangkan, sumber keuangan sekolah swasta berasal dari masyarakat atau pemerintah. Masyarakat termasuk dunia industri. Banyak perguruan tinggi, baik negeri maupun swasta yang masih bergantung pada pemerintah. Banyak yang belum menghasilkan inovasi dengan mencari sumber lain. Perguruan tinggi masih sangat bergantung pada pendanaan masyarakat dalam bentuk dana sumbangan pendidikan. Hal ini meningkatkan biaya sekolah yang harus dibiayai siswa, sehingga biaya pendidikan menjadi lebih mahal. Beberapa sekolah yang inovatif dan progresif mencoba mendapatkan pendanaan dari luar, bukan dari orang tua. Sekolah seperti ini biasanya dimiliki oleh perusahaan konglomerat atau badan usaha milik negara BUMN, seperti PT Telkom. Peran komite sekolah dalam keuangan sekolah.
Peran komite sekolah tidak hanya sebagai mediator, kontrol, evaluator, dan yang menjembatani antara masyarakat dengan sekolah seperti permen sebelumnya yang dicabut. Namun, lebih berkembang dengan lahirnya Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 75 Tahun 2016 tentang komite sekolah yang tugas, peran, dan tanggung jawab dari komite sekolah. Salah satu peranannya adalah penggalangan dana untuk kemajuan sekolah atau dengan kata lain bahwa peran komite sekolah diperluas dan akuntabilitasnya diperketat. Di sisi lain, salah satu sistem yang ikut mengendalikan adalah dengan adanya Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2016 tentang Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar atau Saberpungli yang bisa menjangkau sekolah agar tidak terjadi pungutan-pungutan yang tidak bertanggung jawab. Oleh karena itu, komite dalam berperan aktif dalam penggalangan dan pemanfaatan dana di sekolah dan tidak terjerat dari Saberpungli. Baik, sekian yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan dan kekurangan. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.